Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam, afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah salat Aid
Mudah-mudahan ibadah kita selama ini senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertasalam mudah-mudahan tetap terusahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah berwasiat khususnya kepada saya pribadi pada pagi hari ini dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah salat Aid rahimakumullah, di belahan dunia yang lain, di Mekah Al-Mukarramah, di hari-hari ini jutaan umat Islam dari segenap penjuru dunia berdatangan dan berkumpul di tanah suci melakukan ibadah haji. Gemuruh dan gema kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji menyambut panggilan ilahi dengan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Idul Adha yang khas dengan ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling menekankan rahmatnya kepada kita semua. Kita diberikan banyak sekali keuntungan dan berikan kesempurnaan oleh Allah berupa kepala, telinga, tangan, kaki, hidung dan lainnya. Semuanya adalah nikmat yang tidak dapat kita terbelikan. Jika dihitung berapa nilai nominalnya, pastilah bermiliar-miliar. Demikian juga udara yang kita hirup, biji-bijian yang kita makan, kendaraan yang kita tumpangi, semuanya disediakan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, summa stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah 29. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Setiap kali kita merayakan Hari Raya Idul Adha, selalu saja menjadi rekonstruksi sejarah umat Islam, sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, figur sang anak yang hebat Nabi Ismail, dan figur seorang ibu yang luar biasa Siti Hajar. Prosesi yang mengharu biru sejarah umat manusia adalah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putra tercintanya Nabi Ismail alaihi salam, yang selalu diganti dengan domba atau kambing. Selain sebagai bentuk kepatuhan pada kita Allah, ibadah kurban adalah merupakan bentuk solidaritas atas sesama manusia, khususnya orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Merupakan kewajiban bagi kita semua untuk membantu mereka. Nabi SAW sangat mengecam keras kepada orang-orang yang enggan berkurban, padahal dia mampu. Karena dalam Islam ibadah kurban bukan hanya ritual persembahan untuk meningkatkan spiritualitas seseorang, atau juga bukan tontonan kesalehan orang-orang yang kaya semata. Namun lebih dari itu, ibadah kurban adalah dalam rangka memperkuat kepekaan sosial, menyantuni fakir miskin, dan membuat gembira orang-orang yang kurang beruntung. Kurban mencerminkan pesan Islam bahwa seseorang hanya dapat takarrub kepada Allah bila ia sebelumnya telah dekat dengan saudara-saudaranya yang kekurangan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alna lakum min sya'irillahi lakum fiha khair, fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika syakharna laha lakum tashkurun." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dan dalam keadaan berdiri, dan apabila dia telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Hajj 36. Ibrahim bahwasanya mempunyai tujuan hidup, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Ibrahim tidak hanya yang ditujukan adalah pangkat, jabatan, kekayaan dan sebagainya, tetapi tujuan Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat Islam seyogyanya bisa meniru perilaku Nabiullah Ibrahim. Andai kata kita diberi kekayaan oleh Allah, maka dengan kekayaan kita berjuang di jalan Allah. Demikian juga apabila kita diberikan amanah, maka amanah kita pergunakan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah salat Jumat, salat Idul Adha yang saya hormati, bahwasanya dengan pangkat itu kita tidak boleh sombong, tidak membangga-banggakan diri, dan tidak berbuat seenaknya. Ingin dihormati, difasilitasi semua kebutuhannya, yang seharusnya dengan jabatan tersebut dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena saat itu dia punya kekuasaan di tangannya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, salat Aid yang berbahagia, pelajaran yang berharga lainnya kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang tertuang dalam doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan luar biasa, dan bukan anak yang punya pangkat setinggi langit. Karena apalah arti anak yang kaya, anak berpangkat, dan anak yang punya jabatan, anak yang pintar, tapi mereka tidak soleh. Karena itu kuncinya adalah anak soleh. Untuk mewujudkan anak yang soleh tentu bukan hal yang mudah. Peran keluarga sangat utama. Jangan diremehkan peran keluarga. Anak yang soleh dan soleha pasti tidak luput dari pendidikan keluarga sejak dini, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Keduanya berjibaku membentuk karakter Ismail sedemikian rupa. Mereka mengajarkan pendidikan agama pada Ismail sejak dini. Selain itu, orang tua harus memberikan keteladanan, uswah pada anak-anaknya. Bagaimanapun juga keteladanan merupakan dakwah yang sangat manjur dalam mengarahkan anak-anak kita. Dengan keteladanan yang ditampakkan sehari-hari, maka yang demikian ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Keluarga yang mempertontonkan kejujuran dan kedermawanan akan berpengaruh bagi anak-anaknya. Sebaliknya, keluarga yang mempertontonkan kedustaan dan kebahilan juga akan ditiru oleh anak-anaknya. Mas muslimin astagfirullah, pelajaran ketiga yang dapat kita ambil bagaimana pengorbanan dan ikhtiar seorang ibu yang luar biasa, karena perintah Allah ditinggalkan oleh suaminya di tempat yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada rumah, tidak ada penerangan, maka dia menerima dengan ikhlas. Dia yang saat itu hanya dengan bayinya berusaha mendapatkan makanan dan minuman,
maka dia lari ke sana kemari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah selama 7 kali, yang saat ini menjadi ritual ibadah haji, yaitu berupa sa'i. Lantas pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Yaitu betapa besar pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Ibu tidak pernah menghitung berapa banyak yang telah diberikan kepada kita, harta, waktu, perhatian, pengorbanan, tenaga, bahkan bila perlu nyawa. Segalanya diberikan dengan ikhlas. Yang penting semua putra-putrinya sehat, selamat, dan bahagia. Bila segala yang kita miliki kita serahkan pun belum memadai dengan pengorbanan seorang ibu. Seorang ibu dapat merawat 10 anaknya, tetapi 10 anaknya belum tentu bisa merawat seorang ibu. Orang besar, orang yang sukses di sepanjang zaman, pasti orang-orang yang sangat menghormati ibunya. Di balik sukses seorang suami, pasti ada istri dan ibu yang hebat. Ungkapan-ungkapan tersebut untuk menyatakan betapa pentingnya peranan seorang ibu bagi anak-anaknya. Jamaah sholat Id yang berbahagia, pernahkah kita membayangkan ibu kita saat melahirkan? Saat itu adalah saat yang paling kritis, bisa jadi nyawa taruhannya. Dan bila keadaan sangat darurat, ibu harus memilih salah satu yang selamat. Ibu akan memilih bayinya yang selamat. Ibu akan rela mengorbankan dirinya asal bayinya selamat. Ibu akan bahagia, lupa akan sakitnya saat mendengar tangisan anaknya yang baru lahir dinyatakan selamat. Ibu merawat kita, mendidik kita, mengasuh kita sampai kita dewasa. Ibu sangat bahagia bila kita berhasil. Bila gagal, ibu sedih, tetapi terus membesarkan hati kita agar kita bangkit kembali menggapai cita-cita. Pada saat kita ujian, menghadapi masalah yang berat, ibu akan berpuasa dan setiap malam akan tahajud bersama ayah. Itu demi kita semuanya. Saat anaknya sakit, semalam-malaman ibu tidak tidur, menunggu anaknya, dan dalam batin ia akan berdoa, ya Allah, kalau boleh biarkan saya yang sakit, asalkan anakku sehat. Ibu akan tetap menjadi ibu kita, tidak hanya sampai kita dewasa, mandiri, tetapi sampai ibu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita percaya bila ibu sudah di surga akan mendoakan kita yang masih berjuang di dunia ini agar sehat, bahagia, sejahtera. Ibu adalah pembentuk pribadi kita yang ditanamkan menjadi insan yang beriman, bertakwa, berilmu, sabar, rajin, jujur, tekun, dan ulet. Dan hebatnya lagi, seorang ibu mengajar kita bukan semata-mata lewat kata-kata, tetapi lewat teladan hidupnya. Dalam keluarga miskin, ibu akan bekerja keras, dan bila ada kekurangan, ibu akan mengalah demi anak-anaknya. Ketika anaknya menawari makan, ibu dari keluarga yang miskin akan menjawab, silahkan makan nak, ibu sudah makan tadi. Suatu jawaban kebohongan yang sangat suci. Ibu itu harus selalu berhati baja. Dan dalam situasi yang kritis, seorang ibu akan lebih hebat dari seorang ayah. Seorang ibu yang suaminya dipanggil Tuhan, ia akan sanggup menjadi single parent puluhan tahun lamanya demi anak-anaknya. Ia akan bekerja keras, kaki diibaratkan kepala, demikian juga kepala diibaratkan seperti kaki. Kita tentu sudah berkali-kali melihat seorang ibu yang menggendong anaknya, kemudian tangan kanannya membawa bawaan yang berat, dan tangan kirinya menggandeng tangan anaknya yang lain berjalan di jalan berdebu dan di dalam terik matahari. Begitu besar jasa ibu, akankah kita masih mau menyakitinya, melawannya, bahkan membentaknya? Hadirin yang berbahagia, jangan sekali-kali kita lakukan itu, karena jangan sampai kita meneteskan air mata ibu dengan perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik.
Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, Rasulullah bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walidain, wa suqtullahi fi suqtil walidain." Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Oleh karena itu, bagi kita semuanya yang saat ini masih diberikan ibu, diberikan ayah, berbahagialah, sujudlah, peluklah kepada orang tua kita ini. Jangan sampai kita nanti menyesal di saat orang tua kita sudah tidak ada. Oleh karena itu, di akhir khutbah pada pagi hari ini, semoga orang tua kita apabila masih beliau hidup, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah. Apabila telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya, orang tua kita semuanya, mudah-mudahan di saat dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu filakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu ammana wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'umira
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلماتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.